Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wal haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sangat kita hormati Sahibul Bait Haji Setio Mansuri Ustadi, hormati sesuatu Allah Haji Sugino dan sesuatu sesuai kata Salawat Tadi, khusus Bapak Ibu Haji Aja Al-Rawdoh 2024, khusus menarik pembukaan dan khusus menarik yang telah dilakukan. Silakan dan sebidang besar-besar kita mengucapkan syukur kita kepada Allah dan fi aflatul mahmud. Alhamdulillah. Berikan hidayah menjelang siang berikut. Terus saya kasih bilang-bilang berikan kepada Allah sehingga sangat-sangat Allah untuk majelis tinggal mugi-mugi diberkahi dengan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita kepada kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hilangkan supaya sunnah itu mungkin kita termasuk umat yang sama syafaat berbeda bagi yang dibacakan kalau hormati dipanggil pada sani campur mas kajian jika kalimat Haji Sugino sendiri bibir kalimat Haji Setio baca-baca ini dengan dosa harus diletakkan di pulau itu termasuk keturunan makhluk. Bapak Ibu yang kalau hati alhamdulillah sama kita ternyata sampai 1 tahun ini menjadi alumni. Kalau buka kalender itu kita semua pulang tanggal 8 Juli dan kita sambung 13. Alhamdulillah. Maka pertanyaannya adalah kita semangat itu masih sama seperti di lantai 8 untuk berubah. Itu lama ini kalau saya banyak berubah, saya akan datang. Atas itu dulu Bapak Ibu, sebenarnya yang berat itu bukan ketika kita melaksanakan haji. Berarti paling di undang-undang dan tidak ingat. Jadi kalau bukan dari undang-undang dari Mas Andika menepi tanazul jalan kulten. Tetapi tantangan itu setelah kita pulang. Kalau dulu kita terbegal baik di Mekah maupun di Madinah, kita menikah terlambat jamaah belum. Dari panjangan sampai telat jamaah ke Masjidil Haram atau ke Masjidil Madinah bagi belum. Saat itu telat jamaah belum. Saya kami sholat. Atau sebenarnya itu sebenarnya yang paling berat itu menjaga kemakluman. Karena kita insya Allah itu kita kan kalau yang ini mabrur, tetapi menjaga kemakluman itu ternyata susah.
Kamu begitu nomor, karena ketika kita sebagai untuk wangsul, yang kita temukan bukan komunitas kendaraan. Misalnya kita ke Mekah, ke Madinah, masuk kamar, mau asam itu konconya siap-siap. Kemarin yang ke Madinah nggak mau telat, pun siap-siap. Dulu itu misalnya jam 12, jam 11 itu paling lama pun siap. Saya beli dulu sudah komat, itu tertentu. Kalau di Lombok lingkungannya begitu. Dulu di Mekah Madinah lingkungannya mendukung. Dari untuk anggota ibadah orang tribun sebagai keluarga sudah berkorban harta waktu orang sekurang dulu. Tapi begitu pulang ternyata tantangannya jauh lebih. Lalu kasih saya termasuk kita berkumpul setiap minggu lebih mengingatkan 1 tahun yang lalu itu kita termasuk yang tekun ibadah. Saya yakin saya melihat yang semua itu lebih semangat daripada dulu. Nah, maka kembali kita diingatkan supaya kita semua tetap sakit menjaga kemakmuran, maka kita harus mengingat. Walaupun Imam Aqqai merasakan dari dalam kitab Al-Hikam yang membuat kita sering malas, bahkan sering lupa, itu kalau kita tidak ingat akan nikmatnya. Dan nikmat yang sering kali terlupakan itu ada 2 hal. An'ama alaika awalan bil ijab wasaniyan bitawalil imdad. 2 nikmat yang sering kita lupakan. Mesti yang paling kita ingatkan nikmat sehat, nikmat iman. Itu yang sering disebut. Baik kalau kita ada mesti kita bersyukur kalau diberi ini nikmat lahiriah berupa kesehatan. Yang kedua nikmat batinnya berupa tetapnya iman dan tapi ada 2 nikmat yang sering kita lupakan. Yang pertama diberikan nikmat al-ijad, nikmat penciptaan. Agar sebenarnya kita harus bersyukur kita diciptakan jadi manusia. Bayangin misalnya kita betul dikasih bilang tiba-tiba diciptakan dari pohon beringin. Kita diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia di menikah manusia. Cuma kadang-kadang kita bukan sadar bahwa kita itu manusia. Jadi yang dua itu karena ini manusia itu menusuk. Menusuk itu singkatan, menusuk itu sakitnya menusuk. Nah, di dalam Al-Quran Bapak Ibu, Allah menyebut kata lain yang menjadi sifat kita sebagai manusia. Yang pertama, itu di dalam Al-Quran disebut sebagai Bani Adam. Apa sih bahwa kita sebenarnya itu anak keturunan itu lagi. Nah, mereka dari itu bangga bahwa kita semua itu keturunannya Nabi. Berkali-kali itu akhir ini keturunan Nabi. Dan Nabi Adam itu makhluk surga. Berarti kita sebenarnya adalah makhluk. Kita sebenarnya adalah makhluk surga. Maka sering disebut dalam hadis bahwa dunia itu hanya gue mampir, bumi ngekek ngombe, mesti ngaku makan. Karena sejatinya kita menikah makhluk surga. Karena kita keturunan Bani Adam, Nabi Adam diciptakan di surga, maka di dunia itu bukan selama. Di dunia itu hanya sebentar, disebut lahibun walahun, bulan-bulan. Ini bulan-bulan yang maka dengan keyakinan ini kita sudah menikah adalah makhluk surga, maka kita optimis. Jangan sampai kita menikah pesimis, itu selalu di surga. Insya Allah langsung sepanjang kita masih punya iman. Panjangan misalnya memberi nasihat itu bukan sama dengan diri di surga. Karena apa? Pemorong agama selain kita promosi ini mesti kalau masuk agama itu kamu dijamin masuk
Kita itu sendiri dijamin karena kita adalah keturunan Bani. Maka selama di dunia karena kita menjadi makhluk surga, tujuan kita ya hanya untuk mengumpulkan bekal kembali ke surga. Kalau orang meninggal, sesungguhnya yang baik itu sedang pulang kampung, sedang mudik. Kenapa? Ya, karena memang kampung halaman kita itu surga. Maka dengan memahami, menyadari kita menikah Bani Adam, maka kita harus selalu optimis, kita sehingga insya Allah tetap akan menjadi penghuni surga. Bersyukur sama kita sampai tempat masuk ke surga. Jangan-jangan harus kalau itu ada, insya Allah lebih makhluk bersama-sama kita bersyukur juga bersama-sama. Kalaupun makin merokok sini gue coba sebelum apa? Jadi tadi menungso itu menungso sekian. Bahwa kita selalu dibuka pintu taubat, maka begitu kita melakukan kesalahan, kita bersegera melakukan taubat. Dulu kan waktu kita terkasih Nabawi itu kalau misalnya kita menjelang subuh jam 3 dipakai jam 3 sebelum kan kalau sebelumnya adanya kan 2 kali kita melaksanakan itu. Ada pertama mengingatkan untuk tahajud, ada kedua bukan kita silakan supaya sholat taubat setiap malam, supaya membersihkan. Itu Bani Adam. Yang kedua bahwa di dalam Al-Quran kita disebut basyar. Kata basyar itu disebut basyar itu menjelaskan diri kita sendiri itu termasuk makhluk biologis, makhluk ingkang kemudian akan melahirkan keturunan-keturunan. Bila kita diberikan sebuah aturan, sebuah hukum namanya pernikahan. Karena pernikahan ini tujuannya adalah untuk melanjutkan generasi sesuai dengan sifat dasar kita sebagai manusia yang punya sifat manusia. Maka Gusti Allah kemudian memberikan hukum pernikahan dan melarang berzina. Karena berzina sangat kemudian mengganggu dan merusak itu basyar. Nah, yang ketiga disebut al-insan. Al-insan itu artinya bahwa manusia termasuk makhluk yang dibekali dengan akal. Maka kita diberi kesempatan untuk berpikir. Jadi itu kelebihan kita dari malaikat Bapak Ibu. Jangan disuruh pilih itu pilih jadi manusia atau jadi malaikat. Jangan dikasih pilihan misalnya Ibu jangan mau jadi manusia atau jadi malaikat. Malaikat ya tidak pernah salah, tapi malaikat itu tidak sedang berpikir. Malaikat itu cuma samina wa malaikat Jibril itu ditugasi mengirimkan wahyu, begitu tidak ada wahyu dengan betul. Malaikat jawabnya surga. Dia ternyata masih asik jadi manusia. Tapi kita juga nggak mau kalau jadi setan. Maka di dalam diri kita itu ada dua potensi. Potensi jadi malaikat di wonten, potensi jadi setan di wonten. Tergantung yang dominan dulu. Lagi mesum berarti itu setan. Lagi mesum itu, lagi mesum yang disalahkan setan ini. Karena minal jin nanti manas. Potensi yang baik, potensi malaikat itu yang harus kita jaga karena kita diberi. Maka dengan akal pikiran, ayat pertama di dalam Al-Quran pasti ikro bismi rabbikal ladzi baca. Kita disuruh membaca suasana, membaca Al-Quran dan membaca hal-hal di luar insan. Alhamdulillah kita diberi potensi untuk berpikir sehingga kita sadar berpikir mana yang lurus, mungkin bisa menghindari mana-mana yang kemudian merusakkan.
Nah, yang keempat, di dalam Al-Quran itu disebut An-Nas. Nah, An-Nas itu artinya makhluk sosial. Maka kita sebagai menikah adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Bukan sakit, kesan yang lain. Kita butuh sedulur, kita butuh teman, kita butuh tetangga, kita butuh masyarakat. Maka agama Islam melarang kita menikah memiliki sifat ananiah atau egois. Bahkan kita harus selalu menjaga hukum-hukum yang berlaku di sosial. Kalau kita makhluk sosial, bukan satu makhluk. Sebagai makhluk sosial, tugas kita menikah adalah selalu mengajak kebaikan dan mencegah. Nah, dari keseluruhan itu semua adalah kita diciptakan sebagai manusia. Kita bagi Adam, jaminannya surga, kita basyar, kita diminta untuk kemudian melanjutkan keturunan supaya Islam itu tetap kemudian mewarnai dunia ini. Kita menjadi al-insan, disuruh menggunakan pikiran sehingga membuat kemajuan-kemajuan, membuat kebaikan-kebaikan. Kita kemudian juga menjadi anas, makhluk yang sosial yang selalu amal ma'ruf dari munkar. Pada intinya, kalau dikumpulkan, kita sesungguhnya adalah seorang Abdullah. Abdullah artinya kita menikah hamba Allah. Kalau hamba Allah, tugas kita namun tunggal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita itu namun ibadah. Tugas kita satu tok di dunia ini, ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu mengabdi kepada siapa? Kepada yang mencipta kita, yang memproduksi. Atau siapa apa? Yang semua kita lakukan tujuannya hanya untuk Allah. Maka ibadah dibagi dua, ada ibadah makhdhah, ada ibadah ghairu makhdhah. Yang makhdhah yang sudah jelas aturannya, sholat, zakat, puasa, haji, itu tidak bisa diubah. Kalau sholat zuhur 4 rakaat dengan gak bisa nambahi 6 rakaat, tapi ganjarannya oke, pak hukum dengan masjid, tidak boleh. Tapi kalau ghairu makhdhah, ibadah-ibadah yang tidak diatur, tetapi potensinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk yang kita lakukan saat ini Bapak Ibu, kalau kita niati dalam rangka untuk mencari Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka namanya ibu-ibu bangun pagi. Oke. Biasanya kalau ibu bangun pagi yang dilakukan apa? Kemudian teringat asal ulang itu bangun pagi, kemudian kita membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ibadah. Bangun pagi dengan membangunkan bapak, dengan suami, ibadah. Jadi ibadah itu mudah selama tujuannya adalah untuk Allah. Yang tujuannya Allah berarti untuk ikhlas. Jadi yang paling gampang mencari pahala itu ibu kalau pagi masak gitu, atau bapak-bapak yang masak. Sering-sering pengakuan. Di dalam kitab buku Indonesia, ibu-ibu kalau masak nasi, jangan pernah menghitung berhasil betul. Padahal yang dengan masak nasi dengan keikhlasan dan hanya untuk Allah, maka setiap butir nasi pahalanya 2 gunung Uhud. Ini dengan gunung Uhud. Saya kira dengan masak, dengan itu berapa butir beras yang jadi nasi, lalu dengan dipengke berapa ganjaran pahala. Tadi itu ikhlas. Ikhlas itu apa? Nanti kalau bapak dan tidak ada, nggak usah nesu. Suwi-suwi masakin, mau tadi, nah sekali dengan mengeluh pahalanya.
ini dengan Islam. Mungkin Bapak ini lagi bos, mungkin Bapak isi maka segala sesuatu yang kita niati dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah karena kita Allah, maka nilainya ikut tugas itu, mendidik anak, berbuat baik kepada tetangga, memberi nasihat-nasihat yang baik sebetulnya sepanjang niat itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, niat itu adalah ikhlas. Nah itu nikmat yang pertama. Nikmat yang kedua disebut dengan al-imdad. Al-imdad itu nikmat keberlanjutan. Atau sebut bahwa kita harus bersyukur Allah menjamin keberlangsungan hidup kita. Allah menciptakan kita, maka Allah juga menjamin rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan semua makhluk-makhluk, kalau bahasa Jawa itu gemetar, makhluk-makhluk yang melata itu dijamin Allah rezeki. Contoh yang paling kecil apa ya? Ayam. Ayam itu hidupnya di dalam tanah. Dengan nanti melihat ayam keliling, misalnya kita bayangkan kita yang hidup di tanah itu kira-kira beberapa kacamata. Ayam itu lebih lemah dari kita, tetapi ayam kita karena ayam itu lebih tawakal dari manusia. Kadang kita perlu belajar kepada makhluk lain. Dalam cerita tawakal itu kan kadang-kadang kita itu kalah dengan burung. Burung itu pagi dia terbang, dia nggak pernah berpikir apakah mau dapat rezeki, tapi dia yakin pulang itu burungnya masih. Apalagi kita sebagai manusia, sebagai insan yang diberikan pikiran, maka sebenarnya kita harus punya keyakinan bila semua rezeki itu sudah ada. Jadi ujian iman kepada Allah dan maka ada kata-kata usaha. Kalau kita ragu besok tidak dapat rezeki atau khawatir besok tidak bisa makan, itu sama dengan menghina Allah. Karena yang ngasih rezeki, yang menyediakan rezeki itu Allah. Kita itu kan bukan mencari karena sudah disediakan. Maka prinsipnya itu untuk menjemput. Maka menjemput harus ada ikhtiar. Bukan ada cerita antara Imam Malik dengan muridnya. Yang benar itu berikhtiar atau dengan bertawakal. Tawakal itu dipakai. Diceritakan terkait dengan anggur. Kalau kita ingin anggur, itu harus mencari anggur atau kita hanya berdoa supaya Allah memberikan kita anggur. Itu kan di pasar tugas. Muridnya Imam Malik mengatakan kita harus ikhtiar. Kalau kemudian Imam Malik enggak, itu takdir. Murid Imam Malik membuktikan kalau dia benar, maka dia ke pasar membeli anggur, lalu dibawa ke hadapan Imam Malik. Ini Imam Malik yang benar itu ikhtiar. Kalau mau dapat anggur ya saya harus ke pasar membeli, dan ini bukti. Imam Malik betul kalah. Kalau kepastian Allah tanpa saya ke pasar saya bisa makan anggur. Buktinya mengaku sono. Ya meskipun bahwa setiap manusia itu punya juga. Ya, ada orang yang mengejar rezeki, ada orang yang dikejar rezeki. Bapak Ibu pilih yang mana? Mau yang mengejar rezeki atau yang dikejar rezeki? Yang kedua. Karena makom itu sesuai dengan usaha kita. Semakin kita dekat kepada Allah, semakin kita ikhlas, kita menjadi orang yang dikejar rezeki. Orang kiai itu kan
kelihatan makmula ngaji dengan ikhlas di sini cepat. Ada santri datang, kita ningali kados niku kan banyak orang ziarah. Itu menunjukkan bahwa para wali yang ikhlas itu bahkan sudah meninggal pun masih memberi isi. Sudah meninggal tapi bisa memberi isi orang-orang sekitar. Itu yang kita kan. Nah, maka orang yang mengejar isi itu sebenarnya tidak pernah terkejar. Karena semakin dikejar di sini semakin jauh. Maka sekarang kita ganti situasi dengan menjadi orang yang dikejar isi. Intinya adalah maka dari kesadaran kita terhadap dua nikmat itu, kita harus kemudian bisa memisahkan mana yang harus menjadi prioritas kita. Apakah melakukan yang dituntut oleh Allah atau kita mengejar sesuatu yang sudah dijanji oleh Allah. Ijtihadika fi ma dunilaka wa taksiruka fi ma tulibalika dalilun ala intimasin basiratin. Kalau kita sudah lebih mendahulukan mengejar yang dijanji lalu melupakan yang dituntut, kita masuk kategori orang yang buta mata hati. Yang dituntut oleh Allah kita menjadi Abdullah. Sedangkan rizki itu sesuatu yang sudah dijanji. Maka seringkali kita berpikir, semoga kita masuk kita ada orang yang kemudian prioritas hidupnya itu terbalik, lebih mengejar sesuatu yang dijanji dan melupakan janji. Contoh adalah orang yang bekerja keras sehingga dia melupakan kewajibannya kepada itu oleh Imam At-Taillah disebut orang yang buta mata hatinya karena tidak tahu prioritas itu. Prioritas kita mau mengedepankan mendahulukan yang dituntut karena kita Allah, maka itu yang pertama adalah selalu menjadi orang yang taat kepada Allah. Kalau sudah taat kepada Allah, maka rizki itu sudah dijanji. Jangan sampai justru kita mengejar rizki tapi melupakan kewajiban kepada banyak orang yang bisa kerja keras, sayangnya sholat tidak sholat, itu keliru. Ada orang yang bekerja keras saat mendapatkan penghasilan tidak mau infak, tidak mau sedekah, tidak mau zakat, itu keliru. Itu termasuk orang yang buta mata. Maka kita ingatkan dengan selalu kita sudah mengingat dua nikmat penciptaan atau al-ijab dan nikmat keberlanjutan atau keberlangsungan rezeki yaitu tercipta. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga kemakmuran. Dengan selalu makmur itu kan dari kata birur itu artinya baik. Orang yang artinya makmur adalah orang yang selalu tindak tanduknya, ucapan perilakunya selalu baik bagi dirinya dan mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Loh, dengan pertemuan kasus mengatakan, insya Allah kita selalu diingatkan kalau kita sudah diberi nikmat Allah berupa predikat haji. Tetapi kalau predikat haji itu adalah predikat yang menuntut tanggung jawab. Mungkin dengan kita selalu bersilaturahim, saling mengingatkan, ini juga bagian dari saya mengingatkan diri saya sendiri. Kita saya termasuk diri saya akan selalu mendapatkan kemakmuran. Amin. Mohon Ibu, Bapak, Hati, seperti keluarga, kakak pikiran, saya seperti itu, Allahul muwafiq ila kulli khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.